pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Meningkatkan pelayanan, baik pelayanan terhadap penanganan pasien maupun keluarga pasien, dan juga secara manajemen harus ditingkatkan. Kemudian masa kita kali untuk di Provinsi Bengkulu ini, insya Allah bisa mencukupi mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota, yaitu kisaran ternak yang hewan korbannya yang terbanyak itu. Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 18 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kita awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bengkulu. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Pendengar, Sekda Provinsi Bengkulu meminta tim transparan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Laporan Bisri dari RRI Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun 2026 harus berjalan transparan, objektif, dan tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, usai membuka secara resmi kegiatan launching SPMB tahun 2026. Dalam arahannya, Herwan meminta seluruh penyelenggara SPMB mematuhi regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga tidak ingin polemik pelanggaran yang sempat terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun lalu kembali terulang pada tahun ini. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh sekolah tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua, di mana menurutnya dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu terus optimal. Tes penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, laksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, ya. Kemudian tidak ada suap dan gratifikasi. Karena ini komitmen kita agar pelaksanaan tahun ini betul-betul, ya, tidak ada lagi, ya, yang tidak kita inginkan. Misalnya ada sekolah yang masih bermain, ya, sehingga kejadiannya menyebabkan SPMB tahun 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan murid baru, yakni pada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, di mana jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan prioritas berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Sementara itu, jalur afirmasi ditunjukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, serta calon murid penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemerataan akses pendidikan. Adapun jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jalur mutasi diberikan kepada calon murid yang berpindah dari domisili karena berpindahan orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas. Dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan. Dari RRI Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung terus lakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru ke satuan pendidikan.
Pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka dengan 4 jalur dan sama seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur tersebut yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi dan jalur afirmasi. Dan pendengar, PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia mengungkapkan untuk jalur domisili memiliki kuota 75% untuk tingkat sekolah dasar dan 40% untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Jalur domisili ini masih sama dengan tahun ajaran sebelumnya, di mana SPMB menerima murid di sekitar atau berdekatan dengan sekolah. Alamat yang digunakan juga mengacu yang tertera di kartu keluarga. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Vini Awilia. SPMB tahun ini masih sama, kita ada 4 jalur, ada jalur domisili, afirmasi, jalur mutasi, dan prestasi. Hanya yang membedakan untuk tahun ini kita bagi jadi 2 bagian. Jadi untuk sesi pertama, tahap pertama gitu ya, itu khusus untuk jalur afirmasi dan prestasi. Itu dimulai tanggal 2-5 Juni, afirmasi dan prestasi. Kemudian nanti ada proses verifikasi pengolahan data, terus diumumkan di 12 Juni untuk yang jalur afirmasi dan prestasi. Nah, setelah selesai jalur afirmasi dan prestasi, sudah ada calon siswa yang tersaring. Kemudian kita buka jalur kedua, itu jalur domisili dan jalur mutasi. Itu tanggal 15-19 Juni. Baru kemudian diumumkan lagi dari jalur domisili dan mutasi itu di 26 Juni. Nah, penetapannya nanti di tanggal 1 Juli, penetapan siswanya. Vini Awilia lebih jauh mengungkapkan bahwa Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 ini ke Satuan Pendidikan pada tanggal 11 hingga 15 Mei 2026. Dalam sosialisasi tersebut, Dindikpora Kabupaten Bangka, dikatakan Vini, juga akan menyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan juga anti gratifikasi. Dari Sumediat, Kabupaten Bangka, Ivan Sonalha melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian takut raja. Pendengar, berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait transparansi dan keadilan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dihimpun reporter RRI Jambi. Ya, kalau bicara soal keadilan dari SPMB ini seharusnya misalnya sistem zonasi itu kan juga seharusnya orang-orang yang dekat-dekat atau SD atau SMP atau SMA yang dapat. Tapi malah yang biasanya jauh-jauh yang dapat. Terus juga ya kekuatan orang dalam juga sih biasanya sih. Saya dengar-dengar juga kebanyakan kayak gitu. Mudah-mudahan ke depannya jadi lebih baik lagi lah untuk transparansi dan juga keadilan untuk SPMB ini. Saya sebagai masyarakat berharap SPMB 2026 ini bisa berjalan dengan baik, jujur, dan transparansi. Jangan sampai ada kecurangan atau pilih kasih dalam proses penerimaan siswa. Semua anak kan harus punya kesempatan yang sama ya untuk masuk sekolah sesuai kemampuan dan prestasi mereka. Nah, kalau prosesnya transparansi kan orang tua dan masyarakat juga akan merasa lebih tenang dan percaya dengan hasil yang diumumkan. Ya, mungkin terkait penerimaan atau SPMB yang biasanya sering ramai diperbincangkan terkait zonasi ya. Kami mungkin mendukung semangat pemerataan lewat jalur zonasi agar nggak ada lagi kasta sekolah favorit ataupun non favorit. Tapi pemerintah dan panitia harus transparan nih dalam mengukur jarak. Mungkin bisa ditindak tegas bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan lah. Seperti ada yang tiba-tiba mendadak pindah domisili untuk masuk ke sekolah tertentu. Tentu itu sangat nggak adil ya bagi calon siswa yang memang berada jarak rumah dan sekolahnya sebenarnya jauh lebih dekat ketimbang yang lain. Sebenarnya ini bukan masalah yang baru ya, masalah transparansi ini. Kalau kita lihat itu seleksi penerimaan murid baru itu sering kita kaitkan dengan seperti yang ada yang mengalami. Kalau orang dalam itu agak murah itu kita memasukkan anak kita. Tapi kalau tidak ada orang dalam itu agak susah.
Dari Jambi kami menuju ke Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo. Pendengar, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026 kembali menjadi perhatian publik, terutama terkait aspek transparansi, pemerataan akses dan keadilan bagi calon peserta didik. Berbagai perubahan kebijakan, mekanisme jalur penerimaan hingga potensi persoalan seperti titipan, manipulasi domisili, dan kesenjangan akses pendidikan masih menjadi perdebatan. Untuk membahas sejauh mana SPMB 2026 mampu menjamin proses yang adil dan terbuka, berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang bersama Emi Sunirta selaku pengamat kebijakan Sumatera Selatan. Oke, terkait ini Bung Emi, terkait sebentar lagi kan ini kan tahun ajaran baru nih, penerimaan siswa di setiap sekolah pasti ini sudah mulai juga. Nah, Bung Emi, selaku pemerhati kebijakan nih Bung, dari perspektif kebijakan publik sendiri bagaimana Bung Emi melihat kesiapan SPMB di 2026 dalam menjamin prinsip transparansi dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik, khususnya di Kabupaten Banyuasin, Bung? Ya, itu setiap tahun menjadi rutinitas ketika penerimaan siswa baru kan begitu. Ya, nah, tentunya yogyanya apapun bentuknya yang sifatnya baik itu pelanggaran atau bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan penerimaan siswa baru ini tidak terulang kembali. Karena kita tahu bahwa negara menjamin setiap warga negaranya dalam hal ini untuk pendidikan kan begitu. Ya. Nah, Bung Emi, selama ini kan kritik terhadap penerimaan siswa baru sering berkaitan dengan persoalan jalur domisili, dugaan adanya titipan, hingga ketimpangan akses sekolah favorit. Nah, kalau menurut Bung Emi sendiri, titik rawan apa yang masih paling berpotensi muncul pada setiap SPMB di setiap tahun ini, Bung? Ya, saya rasa itu hanya alternatif saja, beberapa jalur yang dibuka oleh Dinas Pendidikan. Saya rasa sebaiknya pemerintah dalam hal ini ya pemerataan dalam hal peningkatan mutu pendidikan, baik itu kualitas sarana dan prasarana, terutama kualitas SDM-nya dalam hal ini tenaga pendidik. Oke. Nah, kalau dari mekanisme pengawasannya sendiri, menurut Bung Emi, seharusnya pemerintah daerah, mungkin pihak dinas pendidikan sendiri maupun sekolah serta masyarakat itu seperti apa ini keterlibatannya agar proses SPMB ini bisa berjalan lebih transparan, akuntabel dan minim kecurangan, Bung? Ya, saya rasa pemerintah daerah bisa melakukan atau melibatkan banyak pihak dalam hal ini. Kita tahu dengan zonasi letak sekolah bahwa setiap tingkatan itu kan punya data. Data dalam hal ini setiap kelulusan setiap tahunnya dan akan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, kan begitu. Nah, pemerintah daerah bisa memetakan jumlah siswa yang lulus sekolah di sekolah-sekolah di wilayah-wilayah tersebut, dan beberapa banyak atau siswa yang disiapkan untuk penerimaan siswa baru untuk sekolah selanjutnya, sehingga bisa diakomodir para peserta lulus dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam hal ini. Oke. Nah, ini yang terakhir nih, Bung. Jika tujuan besarnya adalah menciptakan akses pendidikan yang adil, Bung, indikator apa yang menurut Bung Emi dapat menjadi ukuran bahwa SPMB di 2026 tahun ini benar-benar berhasil dan menjamin keadilan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan wilayah?
Ya, saya rasa pemerintah banyak hal yang harus dilakukan dalam hal ini, ya itu tadi peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah masing-masing dalam hal ini kan begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa diukur dari minat siswa untuk sekolah atau bersekolah di zonasi yang telah ditetapkan, terutama di berdasarkan domisili. Jadi tidak ada lagi sebelumnya perbedaan antara kesenjangan yang sangat tinggi antara siswa-siswa yang berasal di daerah pedesaan dengan daerah-daerah kota. Walaupun secara sarana dan prasarana jauh lebih unggul di kota-kota, tetapi secara mutu pendidikan mereka yang ada tinggal di desa tidak kalah kan begitu. Sehingga bisa diukur dengan niat atau minat dari para siswa untuk bersekolah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Oke, Bung, terima kasih untuk informasi dan waktunya bersama kita pagi ini, Bung Emi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Salam sehat, Bung Emi. Salam sehat selalu. Ya, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bung Emi Sumirta, salah seorang pengamat kebijakan di Sumatera Selatan dari Kabupaten Banyuasin. Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Palembang, kami menuju ke RRI Sungai Penuh. Pendengar, harga plastik naik. Pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi kurangi isi kemasan agar tidak merugi. Laporan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh. Kenaikan harga plastik kemasan kini menjadi pukulan berat bagi para pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci. Para pengrajin kerupuk kulit harus memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah meningkatnya biaya produksi. Salah seorang pengrajin kerupuk kulit di Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Safrinil, mengatakan lonjakan harga plastik kemasan sangat berdampak terhadap usaha yang dijalankannya. Ia menyebutkan sebelumnya harga plastik pembungkus kerupuk kulit dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram, namun kini naik hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat biaya produksi semakin membengkak. Meski demikian, harga jual kerupuk kulit di pasaran tidak mengalami kenaikan. Untuk menghindari kerugian, para pedagang terpaksa mengurangi jumlah isi dalam setiap kemasan kerupuk kulit. Harga plastik, kami sebagai pengusaha kerupuk kulit atau kerupuk jange terpaksa menambah modal. Biasanya plastik kami beli per kilo Rp38.000, sekarang Rp60.000. Untuk tidak merugi, maka kami terpaksa mengurangi isi. Biasanya 6 per bungkus, sekarang 5. Safrinil berharap harga plastik dan ongkos distribusi dapat kembali stabil sehingga usaha kerupuk kulit tetap bertahan dan mampu bersaing di pasaran. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, kita menuju stasiun produksi RRI Bintuhan, Provinsi Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung, Tebino tinggi. Pasca terpilihnya pemenang Duta Wisata Kaur, Ketua Ikatan Duta Wisata berharap para pemenang ini konsisten dan kreatif dalam promosi wisata daerah di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Laporan Rohil Minata, SP Bintuhan. Ajang pemilihan Dang dan Odang Duta Wisata Kabupaten Kaur sukses diselenggarakan. Para pemenang yang terpilih memikul tanggung jawab besar sebagai garda terdepan promosi daerah. Ketua Ikatan Duta Wisata Kaur, Deka Sanjaya, secara khusus menyampaikan harapannya terkait kiprah para pemenang. Deka menegaskan bahwa mereka tidak boleh sekedar menyandang gelar seremonial tanpa adanya karya nyata di lapangan. Oleh karena itu, seluruh pemenang Duta Wisata Kaur dituntut untuk bisa bergerak aktif dalam tugas utama mereka. Tugas utama tersebut mencakup upaya yang konsisten dan kreatif untuk mempromosikan wisata Kaur.
Deka Sanjaya berharap kehadiran para duta wisata ini dapat menjadi motor penggerak sektor pariwisata daerah. Selain itu, mereka diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara agar berkunjung ke bumi Saase Sehijian. Para pemenang nantinya diharapkan mampu mengoptimalkan media digital sebagai sarana promosi. Berbagai keindahan alam dan kearifan budaya lokal harus diperkenalkan secara luas ke seluruh penjuru dunia. Selain aktif berpromosi, mereka juga mengemban tanggung jawab untuk menggiatkan penerapan Sabta Pesona Wisata. Ya, yang pastinya mereka ini merupakan salah satu corong ya dari pemerintah daerah untuk mempromosikan wisata. Pastinya saya berharap yang terpilih memang benar-benar ingin mempromosikan dan melestarikan budaya, pariwisata dan adat istiadat yang di Kabupaten Kaur. Hal ini penting agar para pengunjung yang datang senantiasa merasa aman, nyaman, dan berkesan selama berlibur. Ikatan Duta Wisata Kaur sendiri akan terus memberikan bimbingan serta dukungan penuh kepada para pemenang terpilih. Sinergi yang kuat antara Duta Wisata dan pemerintah daerah diyakini akan mampu memajukan pariwisata secara berkelanjutan. Demikian Rohil Binata, RRI Bintuhan, melaporkan. Dari RRI Bintuhan, kami menuju stasiun produksi RRI Waikanan. Wai besai rek wai umpun, mula jadi Waikanan. Pendengar, unit pelaksana teknis atau UPT SMP Negeri 7 Banjit Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Laporan Teddy Herianto, RRI Waikanan. Unit Pelaksana Teknis UPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala UPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihaknya sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini. Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang berjalan. Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari RRI Waikanan, kami akhiri Warta Belajar Sumba dari wilayah Lampung. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan. Laporan Gali Prihantoro dari RRI Lampung.
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan bersih dari praktik titipan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Menurutnya, regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam proses penerimaan murid baru, baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung. Dia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pembenahan sistem pendaftaran agar lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Untuk jenjang SMA terdapat 4 jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Kita menegaskan no titip, no justice. Artinya benar-benar menegakkan regulasi dan ketentuan. Manajemen teknisnya tidak disetinggikan. Ya karenanya integritas dan kita memastikan petugas kita benar-benar melaksanakan ketentuan dengan baik dan tegas. Sehingga tidak dimungkinkan semua celah-celah no titip no justice. Kemudian juga waktu untuk mutasi ya, pindah-pindah juga tidak dimungkinkan lagi seperti sebelum-sebelumnya, dan ini akan lebih tegas karena regulasinya sudah lebih tegas mengatakan itu. Sebelumnya, Pemprov Lampung bersama unsur Forkopimda dan berbagai lembaga terkait juga telah mendeklarasikan penandatanganan Fakta Integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB SMA, SMK, SLB Provinsi Lampung tahun ajaran 2026-2027. Dalam momen tersebut, Gubernur Lampung mengajak seluruh unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, media, LSM, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan bersih, transparan, dan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 18 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.